Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Christina Anissa SE, MBE selaku pengapu dosen mata kuliah kreatif Analytical Thinking. Dan tidak lupa pula teman-teman semuanya yang saya hormati. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah kita semua sampai saat ini masih diberikan kesehatan jasmani dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak luput mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan pidato bertemakan peluang desain visual berbasis pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia. Ekonomi kreatif di Indonesia terus berkembang dan berjuang menjadi garda terdepan mengambil bagian dalam momentum Indonesia Bangkit. Upaya ini dilakukan dengan mengadakan sejumlah program unggulan guna mempercepat pemulihan sektor ekonomi kreatif. Salah satu contohnya yaitu terkait bidang desain komunikasi visual atau bisa disingkat DKV. Dalam ekonomi kreatif, desain komunikasi visual memiliki peran penting dalam merealisasikannya. Tidak heran jika prospek desain komunikasi visual diproyeksikan tetap cerah di tahun-tahun depan pasca pandemi semakin mereda. Berbeda dari subsektor desain produk, hasil karya desain komunikasi visual bisa berupa logo, branding, ilustrasi, fotografi, animasi, laman, katalog, brosur, pamflet, desain buku, hingga desain label dan lain sebagainya. Prospek desain komunikasi visual sebagai salah satu subsektor ekonomi kreatif pun terus melejit. Bisa dibilang saat ini semua produk membutuhkan peran desain komunikasi visual. Pasalnya, kesan pertama terhadap suatu produk didasarkan pada bentuk produk, warna, maupun kemasannya. Prospek mentereng subsektor desain komunikasi visual juga berbanding lurus dengan sumbangsihnya terhadap PDB nasional sebelum pandemi COVID 2019 melanda. Subsektor desain komunikasi visual menyumbang Rp 579,3 miliar pada tahun 2016. Sedangkan saat COVID-19 melanda, menurut data Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia tahun 2020 sampai 2021 tercatat subsektor desain komunikasi visual menyumbang angka yang fantastis yakni Rp 0,82 triliun. Menariknya, desain komunikasi visual juga menjadi salah satu subsektor pariwisata dan ekonomi kreatif atau bisa disingkat parekraf yang efektif dalam menyerap pekerja. Merujuk proyeksi ini dan mendorong kemajuan subjektif DKV, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenprekraf atau Baperkraf meluncurkan berbagai upaya pengembangan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah meluncurkan buku yang berjudul Proyek Desain, Dasar Pengadaan dan Pengelolaan Jasa Desain di Indonesia. Berbagai langkah yang dilakukan pemerintah ini dilakukan tidak lain halnya untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memunculkan regenerasi para desainer yang handal. Dengan begitu, ini menjadi peluang yang bagus bagi para desainer di seluruh Indonesia. Sekian pidato yang bisa saya berikan, semoga dapat berguna untuk kita semua. Pada mulanya saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya, serta mohon maaf apabila ada kalimat yang salah atau kurang sudi di hati dikarenakan kesempurnaan cuma punya Allah serta kekeliruan datangnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.